Ini adalah Axl Rose. Di sampingnya yang main bass ada Ole Beck. Di belakang ada Rob Gardner sebagai drummer dan Tracy Guns di gitar. Ini adalah formasi LA Guns pada tahun 84. Setelah band ini ditinggal oleh vokalis mereka sebelumnya yang bernama Mike Jagos. Pecinta musik rock dan glam sangat akrab dengan nama Guns N' Roses, grup yang pernah dijuluki sebagai band paling berbahaya di dunia, dengan penjualan album yang mencapai puluhan juta kopi di seluruh dunia. Tapi mungkin gak semua orang tahu dari mana nama Guns berasal, dan apa yang terjadi dengan sosok yang ada di baliknya. Tracy Guns dengan LA Guns, mereka adalah bagian penting dari kebangkitan glam metal di Sunset Strip, kawasan legendaris yang menjadi pusat pergerakan rock and roll di dekade tahun 80-an. Tapi, di balik kesuksesan dan euforianya, LA Guns juga memiliki cerita perjalanan yang penuh gejolak dalam sejarah rock. Konflik internal, perpecahan, sampai 2 versi band yang bersaing menggunakan nama yang sama. Dan semua ini menjadikan kisah LA Guns cukup bikin penasaran. Bagaimana band ini terbentuk, apa penyebab perpecahan di dalamnya, dan bagaimana usaha mereka mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan zaman. Mari kita mulai video ini. Sunset Strip, Los Angeles pada awal tahun 80-an menjadi pusat kehidupan malam yang penuh dengan musisi berbakat, calon bintang rock, dan lautan penggemar yang haus akan musik liar. Jalanan sepanjang hampir 2 km itu berubah menjadi tempat pertemuan para musisi, penggemar, dan para produser musik, dan para pencari bakat yang siap menangkap kilau berikutnya dalam dunia rock. Klub-klub legendaris seperti The Whiskey A Go-Go, The Roxy, dan Grazaris menjadi saksi lahirnya banyak band yang kelak mendominasi industri musik. Setiap malam, panggung-panggung kecil di sepanjang Sunset Strip dipenuhi dengan suara gitar yang meraung, drum yang menghentak, dan vokal yang melengking, menciptakan suasana yang penuh euforia dan ambisi. Di antara kerumunan itu, para musisi berlomba-lomba menarik perhatian label rekaman dengan gaya hidup hedonistik dan penampilan yang semakin liar. Flyer band ditempel di setiap sudut kota. Para calon bintang rock berkeliaran dengan rambut menjulang tinggi dan celana kulit ketat. Dan di balik semua kemewahan dan gemerlap, ada juga persaingan sengit, kisah perjuangan, dan drama yang tidak kalah liar dari musik yang mereka mainkan. Di sebuah tempat yang bernama The Troubadour, Tracy Guns bersama teman-temannya sedang berjuang dengan band yang mereka bentuk. Diberi nama LA Guns, sebuah band yang ikut memeriahkan skena musik glam metal yang sedang menjadi fenomena besar di Sunset Strip. Musik mereka liar, penuh energi, dan menggambarkan gaya hidup hedonistik yang melekat erat dengan glam metal pada era tersebut. Tracy Guns lahir pada tanggal 20 Januari tahun 1966 di Los Angeles dengan nama Tracy Irving Richards Ulrich. Dia bukanlah sekedar anak muda dengan mimpi menjadi rockstar. Dia adalah seorang gitaris berbakat yang tumbuh dengan pengaruh kuat dari Jimmy Page dan Eddie Van Halen, yang akhirnya membentuk gaya bermain yang penuh riff tajam dan solo gitar yang eksplosif. Tumbuh di kota yang menjadi pusat industri hiburan dunia, Tracy sudah dikelilingi musik sejak kecil. Pamannya, Ron, adalah orang pertama yang mengenalkannya pada gitar, mengajarinya dasar-dasar dan motivasi. Dari situ, Tracy mulai mengotak-atik senar, mencari nada, dan akhirnya makin gak bisa lepas dari alat ini. Dunia kecil Tracy bukan hanya soal nada dan akord. Los Angeles di era tahun 70-an adalah kota dengan dua wajah. Gemerlap Hollywood di satu sisi, dan realitas keras kehidupan urban di sisi lain. Tracy tumbuh di antara itu semua, menyerap pengaruh dari berbagai genre musik yang berkembang pada saat itu, mulai dari blues, hard rock, hingga punk yang mulai bergejolak di jalanan. Sebagai seorang anak muda yang haus akan kebebasan, dia tak butuh waktu lama untuk jatuh cinta pada gitar listrik. Saat teman-temannya sibuk dengan sekolah, Tracy lebih banyak menghabiskan waktu mendengarkan Led Zeppelin, Black Sabbath, dan Van Halen. Mencoba meniru permainan gitar para legenda itu di kamarnya. Gitar bukan sekedar alat musik baginya. Itu adalah pelarian, senjata, dan mungkin satu-satunya jalan menuju kehidupan yang lebih besar. Masa remaja Tracy berkembang di Fairfax High School, tempat dia mulai serius ngeband. Di sekolah ini, dia ketemu sama Robert Gardner dan Michael Jagos, yang nantinya bakal jadi bagian dari LA Guns.
Sebelum band itu terbentuk, mereka bertiga terlebih dahulu membuat sebuah band yang bernama Pyrus bersama seorang basis yang bernama Danny Toole. Dia nggak cuma piawai meniru Jimmy Page atau Eddie Van Halen, tapi juga mulai mengembangkan ciri khasnya sendiri, riff yang tajam, permainan yang agresif tapi tetap catchy. Namun, di Sunset Strip, punya teknik mumpuni doang nggak cukup. Mereka harus punya attitude, gaya, dan tentu saja koneksi yang tepat. Singkat cerita, setelah Pyrus bubar, bersama dengan Michael Jagos dan Robert Gardner, dia merekrut seorang basis asal Denmark yang bernama Ole Beck. Dan pada tahun 83, lahirlah L.A. Guns. Di fase awal ini, band ini masih mencari bentuknya, dan Tracy sendiri belum menyadari bahwa nama mereka nantinya akan berkaitan erat dengan salah satu band terbesar di sepanjang sejarah rock. Pada tahun 1984, setelah bubarnya Hollywood Rose, Axl Rose bergabung dengan L.A. Guns sebagai vokalis menggantikan Mike Jagos. Formasi mereka pada saat itu terdiri dari Axl Rose pada vokal, Tracy Guns pada gitar, Ole Beck pada bass, dan Rob Gardner pada drum. Namun, kolaborasi ini tidak berlangsung lama. Pada tahun yang sama, Axl Rose dan Tracy Guns memutuskan untuk menggabungkan L.A. Guns dengan mantan anggota Hollywood Rose, termasuk Izzy Stradlin di dalamnya, dan membentuk sebuah band baru yang bernama Guns N' Roses. Nama ini merupakan kombinasi dari nama kedua band mereka sebelumnya, Guns dari L.A. Guns dan Rose dari Hollywood Rose. Formasi awal Guns N' Roses terdiri dari Axl Rose pada vokal, Tracy Guns pada gitar, Izzy Stradlin pada rhythm, Ole Beck pada bass, dan Rob Gardner pada drum. Singkatnya, Tracy Guns memutuskan untuk menghidupkan kembali L.A. Guns dengan formasi baru. Keputusan Tracy untuk keluar dari Guns N' Roses bukan tanpa alasan. Perbedaan visi musikal antara dirinya dan Axl Rose semakin mencolok, ditambah dengan dinamika internal yang membuatnya merasa kurang cocok dengan arah yang diambil oleh Guns N' Roses. Hingga akhirnya, ia memilih untuk kembali fokus pada proyek lamanya, L.A. Guns. Pada tahun 1986, Tracy Guns kembali membentuk L.A. Guns dengan formasi baru yang terdiri dari Mick Cripps pada gitar, Paul Black pada vokal, Nicky Alexander di drum, dan Robert Stoddard pada gitar. Di fase ini, mereka sempat menggunakan nama Faster Pussycat, sebelum akhirnya kembali menggunakan nama L.A. Guns, yang pastinya sudah mulai dikenal di skena Sunset Strip. Mereka tetap setia pada sound hard rock yang bertenaga, menggabungkan elemen glam dan sleaze yang sangat identik dengan Sunset Strip pada saat itu. Band ini mulai mendapatkan perhatian dari label-label rekaman dan masuk ke dalam lingkaran band-band besar yang mendominasi Los Angeles pada pertengahan tahun 80-an. Setelah membentuk kembali L.A. Guns, Tracy dan teman-temannya mulai menulis materi baru dan tampil di berbagai panggung, hingga musik mereka menarik perhatian label besar, dan akhirnya menandatangani kontrak dengan Polygram. Namun, sebelum band benar-benar masuk studio rekaman, terjadi perubahan besar dalam formasi ini. Paul Black keluar dan digantikan oleh Phil Lewis, mantan vokalis band Girl. Sementara Kelly Nichols yang sebelumnya bermain di Faster Pussycat bergabung sebagai basis. Dengan formasi yang lebih solid dan dukungan dari label besar, L.A. Guns siap merilis album debut mereka dan membawa musik mereka ke audiens yang lebih luas. Tracy Guns bertekad menjadikan band ini sebagai kekuatan baru di skena glam metal dengan identitas musik yang lebih sesuai dengan visi dan gaya bermainnya. Sementara Guns N' Roses mulai meroket, L.A. Guns juga nggak tinggal diam. Mereka terus tampil di berbagai klub legendaris di Sunset Strip seperti The Roxy, Whiskey A Go Go, dan The Troubadour, membangun basis penggemar yang setia. Dan tidak butuh waktu lama sebelum akhirnya mereka merilis album debut mereka pada tahun 1988. L.A. Guns akhirnya merekam album debut mereka dengan produser Jim Farasi. Album ini menampilkan lagu yang sebagian besar ditulis oleh mantan vokalis mereka, Paul Black, termasuk No Mercy dan Sex Action. Namun, sebelum album ini benar-benar dirilis, terjadi perombakan di dalam band. Nicky Alexander yang sebelumnya mengisi posisi drum digantikan oleh mantan drummer W.A.S.P. Steve Riley. Meskipun Alex tetap mendapatkan kredit di album ini, tapi posisi drum resmi jatuh ke tangan Riley.
Saat dirilis oleh Polygram _Vertigo Records, album Elegance berhasil menembus posisi 50 di Billboard 200. Dan kesuksesan ini mendorong mereka untuk segera kembali ke studio dan menggarap album kedua mereka, Cocked and Loaded, yang dirilis pada tahun 89, ya hanya setahun setelahnya. Dan kali ini mereka bekerja sama dengan produser Duane Brown, John Purdell, dan Tom Werman. Wah, 3 produser sekaligus. Beberapa lagu di album ini seperti Never Enough juga mendapat kontribusi dari Paul Black. Walaupun pada saat itu Paul udah bukan bagian dari Elegance. Namun, meski di atas kertas Elegance tampak berkembang pesat, di balik layar ketegangan mulai meningkat. Paul Black yang membantu menciptakan banyak lagu di album pertama, merasa tidak mendapat apresiasi yang layak dan mulai bersuara tentang bagaimana dirinya dikesampingkan dari kesuksesan band yang pernah ia bentuk. Sementara itu, perbandingan antara Elegance dan Guns N' Roses semakin tak terhindarkan. Meskipun awalnya Tracy Guns adalah bagian dari Guns N' Roses, publik melihat Elegance sebagai band yang selalu berada di bawah bayang-bayang GNR, terutama setelah Appetite for Destruction meledak di pasaran. Dan tekanan ini membuat internal band semakin rentan terhadap konflik. Para anggota band mulai merasakan frustasi, terutama Tracy Guns, yang mungkin merasa bahwa keputusannya meninggalkan Guns N' Roses menjadi titik balik yang tidak menguntungkannya, yang menjadikan konflik internal pun semakin memanas, yang akhirnya berkontribusi pada ketidakstabilan formasi band. Tapi, terlepas dari semua drama tersebut, Cocked and Loaded berhasil meraih posisi 38 di Billboard 200 dan menghasilkan hits terbesar yang berjudul The Ballad of Jane yang masuk dalam peringkat 25 di mainstream rock chart dan 33 di Billboard Hot 100. Pencapaian ini akhirnya membuat album tersebut meraih sertifikat emas dan kemudian platinum. Pada tahun 1991, mereka merilis album ketiga, Hollywood Vampires, yang mencapai posisi 42 di Billboard 200. Lagu-lagu seperti Kiss My Love Goodbye dan It's Over Now cukup sukses di tangga lagu rock. Namun di balik tour dan promosi album ini, konflik internal kembali memanas. Steve Riley yang sebelumnya menggantikan Nicky Alexander mulai berselisih dengan sang vokalis, Phil Lewis. Ketegangan di antara mereka mencapai puncaknya saat Steve diduga menyerang Phil secara fisik di tengah tur bersama Skid Row di Eropa. Dan insiden ini membuat Steve dipecat pada tahun 1992. Di sisi lain, hubungan Elegance dengan band lain di kancah glam metal juga nggak selalu harmonis. Sebelum kembali menggunakan nama Elegance, mereka sempat memakai nama Faster Pussycat, sebelum akhirnya menyerahkannya kepada Tim Downey. Meski awalnya tidak ada masalah besar, persaingan secara diam-diam mulai terasa di antara kedua band ini. Terutama setelah sang basis Kelly Nichols yang pernah menjadi bagian dari Faster Pussycat resmi bergabung dengan Elegance. Meskipun penuh gejolak, di era ini Elegance tetap bertahan sebagai salah satu band yang ikut mewarnai kejayaan glam metal dengan basis penggemar yang terus berkembang dan album-album yang semakin dikenal luas. Mereka masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan di tahun-tahun berikutnya. Namun, konflik yang terus terjadi di dalam band menjadi pertanda bahwa jalan yang mereka tempuh tidak akan pernah mulus. Memasuki awal tahun 90-an, era glam metal mulai tergeser oleh gelombang grunge yang dipimpin oleh band-band asal Seattle, Nirvana, dan Pearl Jam. Popularitas genre baru ini memaksa Elegance untuk menunda rekaman baru selama beberapa tahun. Tracy Guns pun sempat mengisi waktu dengan bergabung dengan supergrup Contraband, proyek yang dibentuk oleh Alan Kovac dan berisi musisi-musisi kenamaan seperti Michael Schenker dari Scorpions, Bobby Blotzer dari Red, Cher Pedersen dari Vixen, dan Richard Black dari Shark Island. Meski album debut Contraband yang dirilis pada tahun 91 hanya mencapai posisi 187 di Billboard 200, single All the Way from Memphis cukup sukses di tangga lagu rock. Sayangnya, proyek ini tak bertahan lama dan bubar setelah satu album. Singkatnya, setelah beberapa tahun vakum, Elegance akhirnya kembali dengan album keempat mereka, Vicious Circle, yang dirilis pada tahun 1994. Namun, album ini gagal mencetak kesuksesan dan menjadi album dengan penjualan terlemah mereka. Dan akibatnya, formasi band kembali berubah drastis. Phil Lewis keluar untuk membentuk Filthy Lucre. Sementara itu, Mick Cripps juga cabut. Posisi vokalis kemudian diisi oleh Chris Vandell, sementara Johnny Cripp masuk sebagai gitaris rhythm.
Dan keadaan semakin memburuk ketika Polygram yang kecewa dengan penjualan Vicious Circle memutuskan kontrak dengan mereka. Dan gak hanya sampai di sana, basis Kelly Nichols juga memutuskan untuk pergi, dan hal ini mengharuskan Mick Cripps untuk beralih ke gitar bass. Tapi, dengan semua situasi yang ada, band ini tetap mencoba peruntungan mereka dengan pendekatan musik yang lebih berat di album American Hardcore yang dirilis pada tahun 1996, dan katanya album ini dipengaruhi oleh Pantera. Namun, ya sekali lagi, album ini gagal di pasaran. Dan tak berhenti sampai di situ, formasi band kembali berganti. Ralph Saenz yang kemudian dikenal sebagai Michael Starr dari Steel Panther sempat menjadi vokalis sementara untuk EP Waste yang dirilis pada tahun 1998. Namun posisinya segera digantikan oleh Jizzy Pearl dari Love Hate pada tahun 99. Dengan formasi baru yang terdiri dari Pearl, Guns, Crypt, dan Steve Riley, L.A. Guns mulai merekam album berikutnya dengan Gilby Clarke. Pada tahu ya, Gilby Clarke. Dan keluarlah album Shrinking Violet yang dirilis pada tahun 99 melalui Paris Record dan membawa mereka kembali ke jalur tour. Dan kali ini sebagai band pembuka untuk Poison. Di tahun yang sama, mereka merilis album kompilasi Greatest Hit and Black Beauties yang berisi lagu-lagu lama yang direkam ulang serta beberapa materi baru. Namun, tidak lama setelah itu, formasi klasik L.A. Guns kembali bersatu dengan Phil Lewis, Mick Cripps, dan Kelly Nichols yang kembali bergabung bersama band ini pada tahun 99 untuk mendukung promosi album kompilasi tersebut. Dan mereka juga merekam album live dengan judul Live a Night on the Strip yang dirilis pada tahun berikutnya. Pada tahun 2000, L.A. Guns kembali merekam ulang album Cocked and Load, kali ini dengan judul Cocked and Reload, yang dirilis melalui Deadline Records. Namun, sebelum tur musim panas dimulai, Mick dan Kelly kembali keluar dari band, dan posisi mereka digantikan oleh Brent Muscat dari Faster Pussycat dan seorang bassis yang bernama Moody. Meskipun formasi kembali mengalami perubahan, L.A. Guns tetap melanjutkan rekaman untuk album baru mereka, Man in the Moon, yang dirilis pada tahun 2001 di bawah label Spitfire Records yang diproduksi oleh Gilby Clarke. Kev Radcliffe dari Pretty Boy Floyd sempat bergabung sebagai gitaris, tetapi beberapa anggota termasuk Moody dan Radcliffe kemudian meninggalkan band. Ya, kok kayaknya nggak ada yang betah satupun ya, yang menjadikan Adam Hamilton bergabung sebagai bassis baru. Walaupun terus mengalami pergantian personil, L.A. Guns tetap produktif. Pada tahun 2002, mereka merilis album Walking the Dead yang mendapat ulasan positif dan dianggap sebagai salah satu karya terbaik mereka di era modern. Momentum ini membawa mereka ke panggung bersama Warren, Red, Firehouse, dan Dokken dalam rangkaian Rockfest. Namun, sekali lagi, di balik layar situasi band kembali bergejolak. Mereka kehilangan kontrak dengan label dan terpaksa membatalkan tur bersama Alice Cooper, sebuah pukulan telak bagi band yang tengah berusaha mempertahankan eksistensi mereka. Di tengah ketidakpastian ini, Tracii Guns memutuskan untuk hengkang dan fokus pada proyek barunya bersama Nikki Sixx, yang kemudian berkembang menjadi Brides of Destruction. Tapi, di satu sisi, Tracii mengklaim bahwa dia nggak pernah benar-benar meninggalkan L.A. Guns. Ya, sebuah pernyataan yang nantinya akan memicu kontroversi dan perpecahan lebih lanjut dalam sejarah band ini. Di tempat lain, ketidakhadiran Tracii Guns membuka babak baru dalam perjalanan L.A. Guns. Phil Lewis dan Steve Riley tetap mempertahankan band dengan merekrut gitaris yang bernama Stacey Bletch untuk menggantikan posisi Tracii. Dan formasi ini kemudian merilis Rips the Cover Off pada tahun 2004, album yang berisi lagu-lagu cover dari berbagai musik rock klasik. Dan sementara itu, Tracii juga membentuk L.A. Guns versinya sendiri pada tahun 2006 dan mengklaim bahwa ia berhak atas nama band tersebut. Dan pastinya perseteruan ini membuat dunia musik rock kebingungan. Dua versi L.A. Guns berjalan bersamaan, yang satu dipimpin oleh Phil Lewis dan Steve Riley, sementara yang lain dipimpin oleh Tracii Guns. Kedua kubu ini terus berseteru selama bertahun-tahun dan masing-masing mengklaim sebagai versi asli dari L.A. Guns. Perpecahan ini bahkan sampai ke ranah hukum, dan hal ini memperpanjang drama yang sudah berlangsung sejak dekade sebelumnya. Tapi meskipun terpecah, kedua versi L.A. Guns tetap aktif merilis album dan melakukan tour. Phil Lewis dan Steve Riley merilis Tales from the Strip pada tahun 2005,
yang mendapat sambutan hangat dari para penggemar lama. Sementara itu, Tracy Guns menggait vokalis Marty Casey dan sempat mencoba mengarahkan LA Guns ke versi yang lebih modern, meskipun tidak terlalu sukses. Namun, kisah panjang LA Guns akhirnya mencapai titik terang pada tahun 2016. Setelah bertahun-tahun konflik, Phil Lewis dan Tracy Guns akhirnya berdamai dan mengumumkan bahwa mereka akan kembali bermain bersama dalam satu band. Album The Missing Piece yang dirilis pada tahun 2017 menandai era rekonsiliasi ini. Album ini disambut dengan antusias oleh para penggemar dan dianggap sebagai kebangkitan LA Guns. Kembalinya Tracy dan Phil sebagai duo kreatif utama membawa energi baru ke dalam band. Mereka terus melanjutkan tur dan merilis album The Devil You Know pada tahun 2019 dan dilanjutkan dengan Checkered Past pada tahun 2021. Meskipun telah melewati berbagai perpecahan, perubahan formasi, dan persaingan internal, LA Guns tetap bertahan sebagai salah satu nama besar di dunia hard rock. Sejarah panjang mereka penuh dengan drama, konflik, dan pergantian personil. Tetapi satu hal yang pasti, LA Guns tetap berdiri, melawan arus zaman dengan semangat rock and roll yang tak pernah padam. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.